sekarang kuliah atau baru lulus? Udah Baru kerja? lulus tapi ada pekerjaan. Ada kerja. Sebelum ini kamu pernah nggak konseling? Belum pernah. Berarti ini pertama kalinya ya. Saya jelaskan dulu. Jadi konseling itu kan adalah membantu konselor itu membantu klien untuk memecahkan masalahnya. Nah, lalu kamu bebas nih bercerita sama saya apa aja yang kamu rasain. Semua ini tuh terjamin kerahasiaannya gitu. Lalu kita di sini melakukan konseling ini, sesinya itu satu sesi 40 menit ya, kurang lebih 40 menit. Nah, jika kurang kita bisa punya planning lagi ke depannya untuk direncanakan kembali. Kira-kira kamu kesini sukarela atau paksaan? Iya. Sukarela. Iya. Boleh silakan dijelaskan apa yang mengganggu kehidupan kamu. Jadi aku itu punya trauma saat aku SD. Aku pernah main flying fox, terus mungkin itu nggak terlalu tinggi tapi menurut aku itu tinggi, dan aku jatuh dari flying fox itu, dan sampai sekarang aku tuh selalu merasa takut jika aku lagi ada di ketinggian. Kayak seperti tiba-tiba keluar keringat lah gitu. Terus kalau melihat ketinggian pun bawaannya tuh takut aja gitu. Itu umur berapa? Waktu SD kelas 5-6. Oh, SD ya. Jadi kamu kalau misalkan di ketinggian itu udah nggak bisa gitu ya? Iya bisa, tapi kayak sambil keringat gitu-gitu. Sambil keringetan sambil itu ya. Jadi setelah kejadian itu cara kamu gimana nanganin? Lebih menghindari ke tempat yang lebih tinggi sih. Kalau misalkan yang nggak urgent banget untuk ke atas, jadi kayak kalau urgent ke atas mungkin bisa ditahan, tapi kalau misalkan tidak ada keperluan nggak akan ke atas. Itu kalau kamu nginget kejadian itu lagi, kira-kira gimana perasaan kamu sekarang? Kan kamu sekarang umurnya 18 tahun ya, dan itu tuh terjadi di saat kamu umur 5 tahun, jadi sekitar 13 tahun lalu. Masih terbayang-bayang sih, masih takut juga. Takutnya masih sama seperti dulu apa lebih berkurang? Kalau tidak di tempatnya sih mungkin nggak setakut itu, tapi kalau misalkan lagi di ketinggian itu takutnya sama. Takutnya sama. Lalu setelah kamu bilang kan kalau misalkan lagi di tempat ketinggian, perasaan itu tetap sama ya, ketakutannya tetap sama. Tapi kira-kira misalkan kamu sekarang kan udah kerja juga kan, itu mempengaruhi nggak buat saat kamu kerja atau saat kamu sekolah? Mempengaruhi tapi tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Misalkan kayak kamu kan kalau kedikitnya ini kan keringetan atau langsung deg-degan gitu ya. Kalau pas kerja atau sekolah gitu tiba-tiba keringetan, tiba-tiba deg-degan gitu, pernah gak? Pernah. Karena itu juga atau yang lain? Iya, karena itu. Ada nggak sih saat-saat tertentu nih kalau misalkan tiba-tiba gejala trauma ini tuh muncul gitu? Ada saat mau tidur. Kenapa saat mau tidur? Karena kan mungkin kita merelaks pikiran, tapi kayak sekali itu traumanya tuh lewat lagi. Terus kayak terbayang-bayang kalau misalkan kita lagi di ketinggian. Apalagi kalau mimpi juga kan suka kita, kalau mimpi mau sakit pun kan kita suka mimpi terjatuh gitu. Nah itu yang bikin traumanya balik lagi, keinget lagi. Oh gitu. Jadi sebelum tidur tuh selalu ada ingatan kayak gitu. Lalu ini tuh kebawa ke mimpi nggak? Enggak. Cuman saat mau tidur. Oh ya, cuman saat mau tidur ya.
Lalu ada nggak sih cara itu biar kamu tuh tidurnya tuh relax gitu, nggak usah bisa nggak kepikiran lagi gitu, ada nggak cara-cara kamu buat menghilangkan itu? Kalau aku sih atur pernafasan aja, mungkin kayak tarik nafas, buang, terus kayak ya buang pikiran itu jauh-jauh aja, atau mungkin bisa ganti pikirannya dengan yang bikin happy untuk jalanin hari kedepannya. Orang tua kamu tahu nggak sih, atau kamu cerita gitu ke orang tua atau cerita ke teman deket atau ke siapa gitu? Ke orang tua belum, tapi ke temen udah. Teman udah. Lalu respon temennya gimana? Apa disuruh coba ke psikiater atau kemana gitu? Iya, ada sebagian yang menyuruh untuk ke psikiater, tapi aku lebih milih enggak deh gitu, mungkin masih bisa aku tangani sendiri. Sampai saat ini masih bisa sampai saat itu ya, tapi kamu kan udah datang ke sini jadi mungkin perlu bantuannya. Lalu kapan sih kamu merasa merasa takut, merasa gelisah gitu setelah kejadian tersebut? Iya, mungkin mulai merasa takutnya dari setelah kejadian aja sampai saat ini. Jadi makin, kalau dibilang makin buruk nggak juga ya. Jadi kalau misalkan ada di tempat tinggi baru kembali lagi traumanya, takut lagi. Lalu ada nggak sih itu kan kejadian pertama atau pertama? Jadi itu kejadian pertama ya. Iya. Itu kejadian pertama kan. Nah, ada nggak sih selain kejadian itu yang bikin kamu tuh takut pada ketinggian? Mungkin kalau lagi berada di gedung-gedung tinggi mungkin, terus aku pun kalau melihat gedung tinggi itu bawaannya rasanya takut juga gitu. Takut juga. Tapi setelah kejadian itu tuh kan yang pertama, kamu pernah nggak punya pengalaman kayak gitu juga yang serupa atau nggak ada? Enggak. Oh nggak, itu yang aja pertama. ya. Lalu kamu kalau misalkan ada di misalnya di gedung tinggi atau di lantai-lantai atas, perasaan kamu kayak gitu? Takut, cemas gitu, terus kayak pikirannya yang nggak jelas gitu, takut, terus kayak mungkin ya kayak tadi di awal keluar keringat gitu, terus kayak kakinya pun rasanya tuh kayak gimana gitu. Oh, gemeteran gitu. Iya. Tapi kamu biasanya kalau di tempat-tempat tinggi itu bareng-bareng atau sendiri perginya? Iya, mungkin bareng-bareng. Terus teman kamu tahu kalau misalkan? Iya, mungkin tahu karena aku keringetan atau muka aku cemas gitu, karena sampai sejauh ini pun masih belum berani untuk ke tempat tinggi kalau misalkan nggak urgent. Jadi kalau ke tempat tinggi tuh harus rame-rame gitu ya, harus bareng-bareng. Lalu kamu pernah nggak sih mencoba menghindari situasi tersebut gitu? Misalnya kayak lagi urgent nih, sebenarnya tuh lagi bener-bener urgent misalnya ke gedung gitu, terus kamu ngebatalin gitu karena nggak bisa, saya punya trauma gitu. Iya, mungkin menghindarinya dengan cara-cara menolak untuk pergi ke dataran tinggi sekalipun urgent. Iya. Lalu apakah ada perasaan yang lain gitu yang muncul? Misalkan tadi kan keringetan, terus gemeteran kakinya, terus deg-degan, itu ada nggak sih selain itu? Atau rasanya tuh mau pingsan atau gimana? Oh, kalau mau pingsan sih enggak, tapi mungkin panik yang berlebih aja sih. Selain itu, selain takut dan cemas gemeteran itu, dengan panik yang berlebih aja, yang kayak mungkin takut jatuh lagi atau mungkin nanti gedungnya bisa rubuh atau apa gitu. Pikirannya tuh yang enggak aja gitu. Jadi kayak panic attack gitu ya, udah masuk panic attack. Lalu misalkan nih ada teman kamu yang misalkan kamu lagi ngobrol nih bareng-bareng, terus teman kamu tuh ngobrolin tentang ketinggian gitu, terus perasaan kamu kayak gimana? Itu kan hanya ngobrol biasa ya, misalkan kamu kayak terbayang-bayang juga sih, terbayang-bayang kalau mungkin aku ada di posisi itu kayak gimana gitu, dan mungkin bayangan
trauma yang dulu bisa kembali lagi gitu, yang jatuh dari dataran tinggi. Gitu. Tapi pas pengalaman itu kamu dirawat dulu atau gimana? Atau ada cedera yang serius gak? Dirawat di rumah aja. Dirawat di rumah aja. Lalu kamu merasa ini nggak sih ada keterkaitan antara pengalaman itu dengan mungkin kamu punya penyakit mental yang lain gitu, jadinya tuh suatu combo yang apa ya, yang susah buat diselesaikan gitu. Mungkin permasalahan diri yang lain ada, tapi aku belum mengecek ke psikiater ataupun ke ibu seperti ibu gitu. Terus jadi yang aku baru tahu ya traumatik itu aja. Traumatik aja. Lalu kamu ngerasa ini nggak sih, ngerasa hidup kamu tuh terbatas gitu, melakukan ini salah, melakukan itu salah gitu? Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah saat kalau misalkan lagi datang ke mall, mungkin kan mall tuh nggak satu lantai aja kan, mungkin di saat kayak gitu pun aku tuh nggak berani ngeliat ke bawahnya gitu loh Bu. Kayak aku lebih baik nggak usah melihat ke bawah, karena ya bayangan yang gangguannya itu muncul lagi gitu, kayak rasa takutnya ada lagi gitu. Jadi lebih baik nggak usah melihat ke bawah gitu. Bahkan kalau misalkan aku berenang pun aku naik perosotan mungkin waterboom gitu, aku nggak berani yang terlalu tinggi, karena ya itu kayak di saat di dataran tinggi pun kakiku tuh gemeteran gitu, kayak ya mungkin itu sekadar senang-senang tapi kan ada trauma tersendiri. Jadi kayak ya gemeteran lagi, keringetan lagi gitu, padahal kita juga lagi happy. Jadi traumanya tuh masih nyangkut ya, walaupun kamu tuh lagi liburan, misalkan lagi liburan, lagi senang-senang gitu. Lalu misalkan ya kamu tadi bilang ke mall ya, misalkan kan kalau ke mall kan antara naik lift atau naik eskalator ya. Nah misalkan kalau kamu naik eskalator tuh kamu tutup mata atau gimana supaya lihat ke depannya aja sih? sih. Ke depan aja. Iya, nggak harus tengah kanan kiri. Gitu. Lalu apa yang kamu harapkan dari setelah konseling dari sini gitu terkait dengan pengalaman tersebut? Aku berharap sih semoga traumanya cepat hilang. Mungkin nggak langsung tapi agak memudar dikit, dan aku berharap juga aku semakin berani, dan bahwa gedung-gedung tinggi tuh nggak semenyeramkan itu gitu. Dan dengan berjalannya waktu mungkin traumanya pun tetap hilang. Yang aku harapin sih ya cepat hilang aja traumanya. Nah, sebelum itu kamu pernah nggak punya nggak suatu teknik tertentu gitu buat meredakan trauma ini? Iya, cuman tarik nafas, atur nafas, buang pikiran itu jauh-jauh. Saat panic attack itu muncul kayak gitu, itu yang dilakukan ya. Nah, lalu mungkin waktu kita sudah cukup, sudah hampir selesai. Kira-kira kamu butuh sesi konseling lain atau gimana? Mungkin kalau rasa traumanya masih ada, mungkin masih bisa untuk konseling lagi untuk di hari lain. Hari lain ya. Lalu gimana perasaan kamu setelah menjalankan konseling tadi? Agak lebih tenang sih, karena bisa membagi trauma, maksudnya membagi cerita trauma aku ke orang lain. Udah, setelah ini mungkin kita bisa via chat ya, nanti tanya-tanya lagi. Ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir? Nggak ada sih. Nggak ada. Yaudah, kita akhiri ya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kejadian tersebut cepat terselesaikan. Kita semua memiliki pengalaman yang ingin kita lupakan. Mungkin kalian pernah lupa bahan presentasi di depan kelas, atau salah tingkah di depan orang yang kalian taksir. Bagi kebanyakan orang, pengalaman-pengalaman ini, walaupun memalukan, tidak berdampak secara signifikan pada hidup, dan lama-kelamaan akan terlupakan.
Namun, bagi beberapa orang, hal-hal yang mereka alami, saking intensnya, saking menyakitkannya, jadi terbawa-bawa sepanjang sisa hidup mereka, dan tidak bisa dilupakan semudah itu. Fenomena ini dikenal sebagai trauma. Apa yang menyebabkannya? Bagaimana caranya tahu jika kamu memilikinya? Dan apa yang dapat dilakukan untuk merawatnya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita mulai, mohon diingat untuk tidak mendiagnosa diri kalian sendiri. Apabila kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala-gejala penyakit jiwa atau gangguan mental, harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Cek link di deskripsi untuk melihat penyedia layanan kesehatan mental terdekat. Trauma, pada dasarnya, adalah respons emosional terhadap pengalaman yang mengerikan. Dengan demikian, terdapat beberapa jenis gangguan mental yang dapat timbul akibatnya. Tapi, untuk video ini, kami hanya akan fokus pada satu, yakni PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres pasca trauma. PTSD timbul akibat trauma. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua pengalaman mengerikan dapat disebut sebagai trauma. Contohnya, kejadian seperti perceraian atau kehilangan pekerjaan, walaupun menimbulkan stres dan sakit hati, tidak masuk definisi trauma menurut DSM-5. Hanya kejadian-kejadian yang terkait dengan kematian, cedera, atau kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai trauma. Musibah tersebut bahkan tidak perlu menimpa diri sendiri, karena musibah yang terjadi kepada keluarga dekat atau orang yang kita kenal juga dapat menimbulkan PTSD. Selain itu, menyaksikan hal-hal mengerikan secara berulang kali juga bisa menimbulkan PTSD. Hal ini lazim terjadi kepada orang yang bekerja di profesi yang kesehariannya terekspos pada kekerasan dan atau kematian, seperti tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, bahkan moderator konten untuk situs medsos yang setiap hari harus menyaring video-video yang bisa dikatakan tidak layak ditonton. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi ketika seseorang menderita PTSD? Terdapat 4 kategori gejala umum yang dialami penderita PTSD. Pertama, re-experiencing atau gejala ingatan yang intrusif. Gejala ini adalah gejala yang paling umum kita asosiasikan dengan PTSD. Penderita PTSD seringkali secara tiba-tiba mengingat kembali ingatan-ingatan traumatis mereka. Yang kedua, avoidance. Gejala ini adalah gejala di mana seorang penderita PTSD akan menghindari segala sesuatu yang dapat mengingatkan mereka terhadap pengalaman-pengalaman traumatis yang mereka alami. Nomor 3, hyperarousal, atau gejala di mana penderita PTSD akan merasa cemas setiap saat dan tidak bisa tenang. Gejala ini membuat mereka mudah kaget dan memandang hal-hal biasa sebagai ancaman terhadap hidup mereka. Dan yang terakhir, gejala kognisi dan mood. Gejala ini membuat penderita PTSD memikirkan hal-hal negatif secara terus-menerus. Hilangnya minat melakukan hal-hal yang sebelumnya disukai, atau perasaan menyalahkan diri sendiri atas musibah yang terjadi, lazim muncul bagi penderita PTSD. Gejala-gejala ini bisa timbul 3 bulan hingga beberapa tahun setelah terjadinya kejadian traumatis. Orang dewasa dapat didiagnosa menderita PTSD apabila mengalami gejala re-experiencing dan avoidance setidaknya sekali, dan hyperarousal serta kognisi dan mood setidaknya 2 kali selama minimal 1 bulan. Mengalami kejadian yang traumatis tidak otomatis menimbulkan PTSD. Terdapat pula orang-orang yang walaupun telah melalui suatu musibah, tetap tidak menderita PTSD di kemudian hari. Di masa Perang Dunia Pertama, banyak orang menganggap veteran yang mengalami PTSD sebagai penakut atau lemah. Namun, justru sikap itulah yang meningkatkan resiko timbulnya PTSD. Jangan mengulangi kesalahan mereka. Terdapat banyak hal yang mempengaruhi tingkat resiko timbulnya PTSD. Salah satu yang terpenting adalah dukungan yang suportif dari keluarga serta teman-teman terdekat. Apabila support system tersebut tidak ada, kemungkinan timbulnya PTSD akan jauh lebih tinggi. PTSD dapat bersifat kronis, yaitu berlangsung seumur hidup. Namun untungnya, tidak selalu demikian. Beberapa orang dapat pulih dari PTSD dalam waktu beberapa bulan, asalkan mereka mendapat perawatan yang benar. Perawatan PTSD biasanya terdiri dari obat-obatan antidepresi serta terapi. Namun, perlu diingat bahwa satu tipe perawatan tidak akan memberi respon yang sama terhadap semua penderita PTSD. Oleh karena itu,
Penting untuk konsultasi dengan seorang psikolog untuk mengetahui perawatan yang tepat untuk dirimu sendiri. Yang perlu kalian ingat dari semua ini adalah bahwa trauma tidak terbatas di medan perang saja. Semua orang dapat menderita PTSD. Oleh karena itu, penting untuk kita tidak menyepelekan musibah yang menimpa seseorang, melainkan mencoba untuk mengerti apa yang mereka rasakan, serta bersifat lebih suportif. Keberadaan Anda bisa saja menjadi perbedaan antara trauma yang berkepanjangan atau ingatan yang suatu hari nanti bisa dilupakan. Sekian untuk video kali ini. Apabila Anda atau orang yang Anda kenal memerlukan layanan kesehatan mental, silakan cek link di deskripsi yang sudah kami sediakan. Dan tentunya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.